90,8 di FM Radio Palembang. Dan kali ini di hari Sabtu di edisi 30 September 2023. Oke, untuk edisi hari ini di Zona Penyanyi Indonesia, Rizky Lakena bakal review lagu-lagu dangdut lawas yang melo dari beberapa penyanyi dangdut legenda wanita terpopuler, salah satunya Iis Dahlia dengan lagu andalannya Payung Hitam. Sebuah lagu yang sangat melo dari penyanyi legenda Iis Dahlia yang sampai saat ini masih tetap eksis ya, Mama Iis, dengan lagunya Payung Hitam, sebuah lagu curahan hati perempuan yang menunggu laki-laki yang ia cintai bertahun-tahun. Tiba-tiba laki-lakinya datang kembali setelah sekian lama pergi dan bilang, maaf kita putus karena sudah ada yang lain. Setelah laki-lakinya mendapatkan yang baru dan ngerasa yang baru lebih dari yang lama, akhirnya ada perbandingan yang membuat seorang wanita yang sudah menunggu lama ini harus tersisihkan dengan kehadiran orang baru. Ya, memang rumput tetangga akan selalu indah ya. Kalau udah ada yang baru, yang lama akan terlihat biasa-biasa saja. Tapi percayalah, setelah berjalannya waktu, yang lama lah akan menjadi pemenangnya. Ya, emang yang baru lebih menarik, namanya juga di awal ya. Tapi lama-lama kalian akan menyadari sesuatu yang pernah kalian buang, yang kalian anggap rendah tersebut, yang sudah menunggu kalian begitu lama. Untuk para laki-laki yang kalian tergoda dengan perempuan lain selama ini, dan pada akhirnya di tengah perjalanan kalian akan tahu di mana tempat kalian pulang ternyaman ya. Jadi jangan pernah kayak rela ninggalin yang lama demi yang baru. Kita nggak tahu ke depannya kalian akan menemukan hal apa yang sama yang baru. Bisa jadi yang lama akan tetap pemenangnya. Tapi ketika kalian mau kembali lagi ke lama dan yang lama udah sama yang lain, jangan sampai nyesal kemudian ya. Jangan. Masih dari kawasan siaran Veteran 757 di Palembang, masih ditemani bareng Rizky Lakena pastinya di edisi hari ini 30 September 2020. Mimpi tuh kalau udah dapat mimpi buruk sih cukup mengganggu ya. Mudah-mudahan dengan mimpi buruk itu kita bisa berhati-hati dan bisa perbanyak lagi doanya biar nggak terjadi apa-apa. Mungkin kita selama ini lupa ngedoain dia, maka dimimpiin gitu ya. Kalau untuk teman-teman nih yang mungkin punya pasangan yang berjauhan, mudah-mudahan kalau udah dimimpiin hal-hal buruk itu semakin menitipkan kepada Tuhan. Ya udah, dengan penjagaan Tuhan insya Allah semua akan baik-baik aja ya. 90,8 di FM Radio Palembang, Rita Sugiarto dengan lagu Milunya Bunga Pengantin. Bayangin betapa sakitnya hati wanita yang ada di dalam lagu ini. Baru 3 hari menikah udah ditalak sama suaminya. Sakitnya itu double ya, sakit kehilangan orang yang ia cintai, rasa malu, apalagi pernikahan udah melibatkan keluarga. Nauzubillah min zalik kalau ada pernikahan yang dipermainkan dengan sengaja ya. Apalagi ini ceritanya di dalam lagu ini perempuan tersebut dituduh sudah tidak suci lagi oleh suaminya dan diceraikan setelah 3 hari menikah. Kalau memang ini terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam dunia nyata, bukan hanya sebuah lagu yang terukir indah dari lirik ke lirik. Mungkin beberapa poin bisa kita ambil hikmahnya dari lagu yang indah ini, yaitu mungkin pertama sebelum menikah
adanya kejujuran terlebih dahulu di antara pasangan ya. Apapun masa lalu wanita, kalau memang laki-laki itu bisa menerima, is okay, lanjut. Tapi kalau nggak bisa menerima, mendingan udahan dari sebelum menikah daripada nanti kejadian kayak lagu ini. Kalau memang kita punya masa lalu yang buruk, ya nggak apa-apa sih diceritain sama pasangan kita. Kalau memang dia cinta sama kita, dan biasanya orang yang cinta sama kita tuh nggak pernah ngelihat keburukan kita ya, ia akan selalu menerima. Jadi jangan takut untuk lebih baik jujur sih, mendingan jujur dulu dalam hubungan ya. Untuk kedepannya kalau udah jujur itu nggak akan ada yang ngerasa pihak-pihak yang dirugikan. Jadi intinya tuh ada nasihat juga ya dari lagu ini, yaitu apa ya, pentingnya ngejaga diri untuk perempuan ya, untuk suaminya gitu kan. Jadi setelah menikah tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa malu gitu kan. Jadi mungkin kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa pentingnya untuk menjaga diri sebagai seorang perempuan ya. Untuk yang mungkin sama seperti kejadian lagu ini, mudah-mudahan bisa introspeksi diri, bisa menjadi perempuan yang kuat dan menjadikan masa depannya indah meskipun punya masa lalu yang kelam. Ya, semua orang berhak untuk berubah di masa depan ya. Semua orang memang punya masa lalu, dan masa lalu boleh buruk dan masa depan adalah milik kalian ya. Oke, ya nggak usah melo-melo gitulah dengar lagu Rita Sugiarto tadi ya. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya aja. Lagu slow berikutnya dari penyanyi dangdut legenda yaitu Epi Tamala dengan lagu andalannya Sedingin Salju. Tahu kenapa sifatnya jadi berubah, dari tatapan mata juga kayak nggak cinta lagi, dari belayan tangan juga udah kayak hanya formalitas. Itu membuat wanita bertanya-tanya, apakah ada perempuan lain? Diam itu emang baik untuk di beberapa situasi ya, untuk menghindarkan debat. Tapi kalau dia menunjukkan sifat kayak mau pergi, mendingan dibicarain aja deh daripada timbulnya perasaan yang sana sini ngerasa apa ya kurangnya gitu kan, ada apa dan mengapa. Jangan menunjukkan sifat yang seperti itu, karena perempuan juga butuh kejelasan, dan jangan membiarkan suasana menjadi dingin sedingin salju. Kalau memang sudah tidak cinta lagi, mendingan dibicarakan biar kita tahu diri dan akan pergi. Banyaknya kasus KDRT yang terjadi belakangan ini, salah satunya kasus yang viral di TikTok yaitu kasus Mega Suryani yang mana ia meninggal di tangan suaminya sendiri. Kejadian yang terjadi belakangan ini kasus Mega Suryani yang viral di TikTok, di mana ia meninggal dunia dibunuh suaminya sendiri karena cocok dalam rumah tangga. Laki-laki yang ia percaya akan membawanya ke surganya Allah ternyata ia mendapatkan perlakuan yang sangat kejam yang di luar nalar manusia. Jujur Li, walaupun aku sendiri belum berumah tangga, setiap ada FYP di TikTok itu kayak ribut dalam rumah tangga, itu apalagi tuh kalau ributnya depan anak gitu kan. Ngerasa sedih aja sih, sedihnya ngelihat anaknya harus menyaksikan kedua orang tuanya ribut, yang sebenarnya pihak yang paling menyakitkan selain wanita, anak juga menjadi pihak yang sangat menyakitkan. Aku sebagai seorang guru yang sering aku dengar cerita anak muridku bahwa mereka itu kadang kalau di sekolah tuh sedih, kalau aku tanya kenapa,
ada masalah keluarga, pas ditanya orang tuanya bertengkar, dan itu tuh sangat membuat mental mereka jadi hancur, hari-hari mereka jadi buruk. Kayaknya aja mereka tuh diem, memperhatikan, gak bisa berbuat apa-apa selain nangis gitu kan. Aku sih kalau mendengar kasus KDRT yang terjadi di lingkungan yang aku ketahui aja nih ya, itu aku ikut sedih, ikut ngerasakan sakit juga gitu kan. Kalau udah main tangan, wanita dipukuli di depan anaknya, sumpah itu tuh nyakitin, selain nyakiti si korban juga nyakitin anak yang gak tahu apa-apa, dan itu juga cukup mengganggu aktivitas mereka. Mudah-mudahan para suami semuanya bisa menahan emosinya, bisa mengontrol emosinya, bahwa ketika kalian sudah memilih seorang wanita tersebut, bimbinglah ia dengan lembut, bentuklah ia menjadi pribadi yang engkau mau, tapi jangan dengan kekerasan. Ingat ya, ada anak yang akan menjadi korban dalam setiap perbuatan dalam rumah tangga kalian. Di dalam lagu ini menceritakan bahwa perempuan ini diselingkuhi oleh pasangannya, dan akhirnya hari-harinya menjelma bagaikan disambar petir ketika mendapatkan berita bahwa pasangannya selingkuh. Tidak ada wanita di dunia ini yang baik-baik saja ketika seorang prianya mendua. Jika ada seorang perempuan yang bertahan meskipun ia diselingkuhi, percayalah ia seperti menggenggam api bertahan dengan pria tersebut. Kalau misalnya ada yang bilang bodoh banget sih udah diselingkuhin masih aja bertahan, percayalah batinnya sangat tersisa dengan hubungan ini. Cuman mau pergi sakit bertahan juga sulit ya, dan akhirnya memilih bertahan karena dengan alasan keluarga udah kenal, teman-teman juga udah tahu kalau ini hubungan udah lama, terus juga udah punya rencana serius. Percayalah hubungan ini emang sudah tidak baik-baik aja, bertahan pun dengan situasi yang sudah nggak enak lagi. Jeritan Hati dari Mirnawati, salah satu lagu Melo yang mampu membangkitkan nama seorang penyanyi dangdut legenda Mirnawati dengan single hitsnya Jeritan Hati, sebuah lagu yang menceritakan tuduhan dari pasangannya, seorang pria menuduh kalau perempuan ini bukan perempuan baik-baik. Terkadang kita bisa menilai orang tuh hanya dari penampilan tanpa tahu apa yang ada di dalam. Buku kayaknya packagingnya bagus banget gitu kan, tapi di dalamnya pas kita baca biasa aja gitu kan, biasa aja. Ada juga yang bukunya biasa aja, packagingnya, covernya biasa aja, terus kita baca kita dalam, oh ternyata ceritanya seru juga ya, banyak juga hal-hal positif yang kita bisa ambil. Makanya kita kan tuh nggak bisa nilai orang tuh dari sekali lihat ya. Kalau kita bener-bener pengen nilai orang tuh minimal berteman dekat dulu, baru kita tahu siapa dia ya. Karena kita nggak tahu nih, cover tuh bisa menipu. Kenali dulu, dekatin dulu, baru kita tahu oh orangnya seperti ini. Jangan pernah menuduh orang karena hanya melihat covernya. Kita juga bisa tertipu kok dengan cover seseorang. Ada orang yang terlihat lugu banget tapi ternyata suhu. Ampun deh, itu yang lebih berbahaya sih. Oke guys, thank you so much yang udah nonton video ini, dan semoga kalian suka. Tetap apresiasi terus musik dangdut, karena musik dangdut asli Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membuat musik ini terus berkembang dan dicintai banyak orang. Aku Risa Sirakenal pamit undur diri, sampai ketemu di next vlog.